الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siraj Pak Ustadz Ya. Dari Indramayu. Saya alhamdulillah kesini dibawa oleh senior saya Pak Abdul Sani. Terima kasih Pak Dul atas kesempatannya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah permintaan, yang kedua adalah pertanyaan. Yang permintaan, mohon keikhlasan Pak Ustadz. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, termasuk juga saya Pak Ustadz mendapatkan buku-buku Pak Ustadz dari sahabat saya Pak Rusani. Mohon agar buku yang saya baca dan saya amalkan untuk mendapatkan ridho dari Ustadz dan kemudian akan saya tularkan kepada keluarga saya. Karena saya punya keyakinan ketika berguru kepada suatu ilmu tanpa guru, maka pun katanya gurunya setan. Alhamdulillah saya pada hari ini sudah bertemu dengan guru saya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Yang kedua pertanyaannya adalah kita semua pada kesempatan ini memperoleh pemahaman tentang wahdatul wujud. Baik wujud Allah yang maha mutlak, kemudian wujud Allah dalam af'alullah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, ketika saya melihat dan keyakinan saya dulu sementara, keyakinan saya sudah paham bahwa tidak ada yang wujud yang mutlak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluknya adalah tajalli min tajaliyatillah. Pertanyaan yang muncul Pak Ustadz, ketika saya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ganteng ini, saya yakin bahwa ini adalah tajalli min tajaliyatillah. Tetapi ketika saya melihat makhluk yang di sana, yang bentuknya kurang bagus, saya pun tidak berani mengatakan itu tajalli min tajaliyatillah. Pertanyaannya, kenapa saya begini? Apakah ketika saya punya persepsi demikian tidak tega karena Allah itu maha indah, sementara yang kita lihat sesuatu yang indah, saya merasa ada sesuatu yang apakah saya berdosa kalau mengatakan itu adalah tajalli min tajaliyatillah? Kalau misalnya itu saya dianggap salah, mohon bimbingannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita yakini semua bahwa apa yang diperbuat oleh makhluk Allah adalah sesungguhnya af'alullah, tauhidul af'al. Nah, begitu juga ketika melihat perbuatan yang bagus, kita semua mencari ilmu di sini, maka itu semua adalah tauhidul af'al. Tetapi ketika kita melihat perbuatan yang tidak pantas, kayaknya kok saya masih belum apa maksud Allah terhadap perbuatan yang tidak bagus itu, contohnya perbuatan maksiat. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita mendapatkan keterangan yang lebih memantapkan lagi, sehingga wahdatul wujud yang Pak Ustadz sampaikan betul-betul saya yakini. Itu saja Pak Ustadz yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa semua yang ada ini adalah tajalli min tajaliyatillah. Kenyataan memandang nyatanya akan wujud Allah. Namun mesti dipahami bahwa tajalli min tajaliyatillah itu, nyatanya akan wujud Allah itu ada dua akan sifatnya. Ada nur dan ada nar. Nur itu nyata kepada kebaikan, nar itu nyata kepada keburukan. Karena nur itu adalah sifat jamalullah. Sedangkan nar itu adalah sifat jalalullah. Setelah kita memahami jalal dan jamal itu adalah tajalli min tajaliyatillah, sifat Allah itu sendiri. Setelah kita paham, sadar sesadar-sadarnya hanya Allah lah yang wujud semata-mata. Lalu ketika itu hendaklah kita beradab setelah kita mengenal akan dirinya. Karena al-adab fauqul ilmi. Setinggi apapun pengenalan diri kita terhadap diri Allah, tetap duduknya di adab.
Bagaimana ketika kita duduknya di adab setelah kita mengenal Allah? Maksud Ustaz, walaupun tajalli Allah itu ada nur, ada nar, ada jalal, ada jamal, ada baik dan ada buruk, tempatkanlah Allah itu pada tempat yang sebaik-baiknya. Letakkan Allah itu pada tempat yang baik. Jangan ditempatkan dan diletakkan Allah itu pada yang buruk-buruk. Inilah maksud mendudukan adab. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Apa saja yang menimpa dirimu, yang datang kepada dirimu, sesuatu hal yang baik, mengembirakan dan menyenangkan hatimu, nisbahkan itu kepada Allah. Apa saja yang menimpa dirimu, yang mendatangkan dirimu hal yang buruk-buruk, yang tak baik, jangan dinisbahkan kepada aku, nisbahkan kepada dirimu. Itu namanya mendudukkan adab. Letakkan Allah itu pada tempat yang tinggi setinggi-tingginya. Contoh yang rendah. Ini minta maaf Ustaz. Ketika kita melihat hewan yang berkaki 4, ya, pantaskah kita menempatkan Allah kepada hewan yang berkaki 4 itu? Tidak pantas. Walaupun yang berkaki 4 itu juga tajalli min tajaliyatillah. Akan tetapi kesempurnaan tajallinya Allah yang pada berkaki 4 itu, pandanglah kepada yang berkaki 2 yang disebut namanya insan. Walaupun yang berkaki 2 itu juga banyak, namanya ayam. Tapi pada itulah mendudukkan adab, meletakkan sesuatu itu pada adab yang tinggi, ya, supaya kita memahami, ya, akan ilmu ini dengan baik dan benar. Sebab apa yang disampaikan Nabi nanti, akan datang suatu masa dan zaman kepada umatku, di mana umatku sengaja dia berbuat dosa dan maksiat, akan tetapi yang dikambing hitamkannya Allah. Kan Allah juga tuh, Allah yang berbuat dosa, Allah yang berbuat maksiat, biarkan aja. Itu salah dalam menyimpulkan haji. Kalau orang sudah mengenal Allah, tentu dia menempatkan Allah pada hal yang baik. Itu pertama. Yang kedua, ya, semua yang buruk juga tajalli min tajaliyatillah. Lalu bagaimana cara kita memandang Allahnya pada tajalli yang buruk tadi? Nabi Isa, Bapak Ibu, ketika beliau itu jalan-jalan dengan rombongan anak muridnya, lalu rombongan ini melihat sosok bangkai yang telah membusuk. Apa kata salah seorang daripada murid Nabi Isa itu? Alangkah baunya bangkai yang telah membusuk ini. Sambil menutup hidung dan mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Nabi Isa dengar, diam dan senyum. Setelah Nabi Isa itu dengar, diam dan senyum, tidak beberapa lama setelah itu, apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi hewan yang mati itu. Alangkah putihnya gigi bangkai yang telah membusuk itu. Lalu Nabi Isa melanjutkan, apakah hewan yang mati itu adalah makhluk Allah? Benar wahai Nabi Allah, hewan yang mati itu adalah makhluk Allah. Kalaulah hewan yang mati itu makhluk Allah, maka setiap ciptaan Allah tentu ada sisi baiknya. Kenapa kalian semua tak mampu memandang sisi baik dari apa yang Allah ciptakan, walaupun itu adalah bangkai? Apa kata Nabi Isa? Sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang ada di dalam akalnya. Kalaulah di dalam akalnya dan hatinya itu baik, maka pasti baik keluarnya.
Tapi kalau dalam akal dan hatinya tidak baik, maka tidak baik juga keluarganya. Itu maknanya. Apa yang disebutnya itu adalah yang datang dan terbit dari dalam hati dan akalnya sendiri. Pada saat itu, dia tidak mampu memandang sisi terbaik dari apa yang dilihatnya, walaupun itu bangkai. Sedangkan Nabi Isa mampu memandang sisi terbaik walaupun itu adalah bangkai. Itu menandakan Nabi Isa itu mampu menghidupkan jiwa yang mati. Nabi Isa itu mampu menghidupkan ruhani yang tertawan. Maka sebenarnya kita ini wajib menghidupkan jiwa yang mati, wajib melepaskan jiwa yang tertawan, sehingga terpandang Allahnya. Pandangan zahir nampak bangkainya, pandangan batin tampak Allahnya. Bangkai dalam pandangan syariatnya, Allah wujudnya dalam pandangan hakikatnya. Begitu kita melatih. Sehingga apa? Kita benar-benar tetap di dalam mengaji tauhid dan ma'rifat itu di atas adab dan ilmu tadi itu. Ya. Yang kedua, ketika kita memandang yang buruk dan memandang yang baik, bahwa itu semua adalah tajalli min tajaliyatillah. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Menyikapinya pada saat terpandang yang buruk pertama, apakah kita bunuh syariat kita? Apakah kita matikan syariat kita? Tidak. Tetap syariat dihidupkan. Kalau syariat dibunuh dan dimatikan karena terpandang Allah di situ, lalu di mana letak bunyi firman Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tentu tidak ada lagi ayat itu yang menjelaskan tentang itu, karena ada semuanya Allah. Kalaulah semuanya Allah, tidak kita hidupkan syariat, maka akan terjadilah namanya kumpul kebo. Itulah syariat yang mesti dihidupkan. Syariat apa? Syariatnya Allah, nur mengingatkan nar, sifat jamal mengingatkan sifat jalal. Allah mengingatkan narnya sendiri dengan nurnya sendiri. Itu yang dimaksud dari Allah bagi Allah. Namun cara menyampaikan kaji dan mengingatkannya dengan jalan tawasobil haq, tawasobis sob. Kalau tak mampu kita mengingatkannya, cukup dengan doa. Ada aful iman. Selemah-lemah iman, doakanlah dia. Namun kita tidak sepakat dan tidak setuju kalau dia melakukan perbuatan dosa, namun kita ikhlaskan perbuatannya itu. Haram hukumnya. Karena disitulah letak adab itu dan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kemudian yang ketiga, menyelami makna hakikatnya. Bahwa semua yang ada ini tajalli min tajaliyatillah, kenyataan daripada Allah, kul min indillah, baik dan buruk itu adalah fiilnya Allah. Lalu bagaimana cara kita menyikapi bahwa baik dan buruk itu nyatanya fiil Allah? Bagaimana cara memandangnya? Jadi Bapak Ibu, ketika kita duduk di depan rumah, nampak cucu kita bermain dengan temannya. Ketika cucu kita bermain dengan temannya, rupanya di dalam lapangan halaman rumah kita itu ada rupanya pecahan kaca. Lalu kita berpikir, kalau tak diambil pecahan kaca yang berserakan di halaman rumah ini, nanti luka kaki anak kita. Luka nanti kaki cucu kita. Kemudian Bapak Ibu ambil, dibuang. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu, pertanyaan Ustadz, yang dilakukan itu, yang Bapak Ibu ambil itu baik atau buruk? Baik. Kalaulah itu baik, bisakah Bapak Ibu membuang kaca itu kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah?
Tidak bisa. Berarti itu berlaku karena kudrat dan iradatnya. Itulah maknanya baik datang daripada Allah. Yang kedua, ketika kita benci dengan seseorang, ya, lalu kita letakkanlah namanya paku, ya, di jalan itu, nanti kalau dia lewat minimal ban motornya tuh bocor. Baik atau buruk tuh? Buruk. Kalau itu buruk, bisakah Bapak Ibu meletakkan paku itu di tengah jalan kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah? Tidak bisa kan? Kita meletakkan paku itu juga karena kudrat dan iradat Allah. Itulah maksudnya baik dan buruk itu datang daripada Allah. Namun apakah kita matikan akal kita? Apakah kita bunuh syariat kita? Tidak. Kalaulah kita tidak bunuh akal kita, tidak kita bunuh syariat kita, lalu bagaimana cara memahami baik dan buruk itu datang daripada Allah? Baik dan buruk datang daripada Allah, cara memahaminya, yang baik datang daripada Allah, ini aku suruh kamu mengerjakannya dan aku ridhoi bagi yang mau melakukannya. Yang buruk juga datang daripada Allah, ini aku larang kamu mengerjakannya dan aku murkai bagi yang memperbuatnya. Rupanya inilah bentuk cerita dan sandiwaranya Allah itu kepada kita. Sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah? Apakah kita mau mengikuti maunya Allah atau apakah kita mau mengikuti dorongan nafsu kita? Inilah ujian itu. Jadi belum sempurna iman kita, belum sempurna ketakwaan kita, kalau Allah belum menguji kita tadi. Berarti ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya menunjukkan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Amal-amal yang kita lakukan itu menunjukkan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ini yang Allah maksud. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kamu bisa berkehendak dan berbuat mengikuti keinginan dan maunya kamu, akan tetapi kamu berbuat dan berkehendak mengikuti kehendak dan maunya aku. Apa sebabnya, kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Akulah Rabbmu yang menciptakan kamu, lalu aku pula yang menetapkan pilihan itu buat dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu. Allah tak pernah mengikuti selera dan maunya kita, karena Allah itu bukan budak kita. Tapi kita lah yang mengikuti kehendak dan maunya Allah. Ketika kita sudah mengikuti pilihan dan kehendak dan maunya Allah, maka Allah pandanglah kita ini sebagai orang yang patuh. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti pilihannya Allah dengan akal dan rohani yang Allah berikan kepada diri kita, ketika itu kita sudah mengikuti dorongan hawa nafsu. Pertanyaannya, siapa nafsu itu? Nafsu itulah yang disebut namanya dengan syaitan. Kapan nafsu itu dikatakan namanya syaitan? Ketika dia tidak mengenal Allah, maka syaitanlah yang sebenarnya syaitan yang betul-betul nyata. Makanya ada setan yang bertubuh kasar, ada setan yang bertubuh halus. Setan yang bertubuh kasar itu adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Setan yang bertubuh halus itu yang disebut namanya jin. Maka ketika seseorang mengucapkan lafaz ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berselindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika dia membaca kalimat itu dan dia tidak tahu hakikat dirinya siapa, maka sebenarnya nyatalah yang setan itu yang membaca itu. Yang membaca itu setan itu. Ini yang mesti pahami. Supaya apa? Kita tetap mengesahkan Allah tadi itu. Kemudian yang terakhir, ya. Ketika kita sudah memahami ini,
semuanya adalah tajalli min tajaliyatillah, maka hendaklah kita sabar dalam menyikapi hal ini semua dalam beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Pernah ini terjadi pada Ustadz. Tajalli min tajaliyatillah tadi. Besok lebaran Bapak Ibu. Hari ini ambillah uang di ATM untuk belanja, beli baju dan sebagainya. Masih ada sisa duit itu lagi 3 juta, kira-kira 3 juta waktu itu. Pada hari yang sama, jam yang tidak berbeda jauh, 2 jam atau 1 jam, pas diambil uang itu lagi, mau dibeli sesuatu untuk masak, rupanya uang yang di ATM itu tidak ada lagi. Padahal masih ada 3 juta lagi, nggak ada Bapak Ibu. Lalu berkatalah di sini, siapalah yang mencuri ini? Siapalah yang mengambil uang ini? Kesal muncul. Ketika kesal itu muncul, berkalam batin Ustaz ini, tak ada yang mengambil koharo, yang mengambil itu aku, tahu ngangu lah. Tahu ngangu? Dijawab lagi. Tak ada yang mengambil itu aku. Aku yang wujud dan nyata pada diri insan yang bersifat nar yang disebut namanya setan. Ketika dia mengambil disebut namanya pencuri. Rupanya yang maling itu pencuri rupanya. Karena itu tajalli min tajaliyatillah, sabarlah menyikapinya situ lagi. Apa mau marah juga lagi? Kalau kita tak mampu memandang Allah di situ tuh. Ngupat-ngupat kita di situ tuh. Sudah uang hilang, hati menjadi kotor. Kalau kita tidak tahu rahasia di balik itu, jangan kita kotori hati kita dengan memburuk sangka dengan siapapun. Ya. Pandanglah Allah di atas segala-galanya. Ini terjadi. Apa yang disampaikan Nabi? Di akhirat nanti Bapak Ibu, di akhirat. Ada seseorang yang Allah cuekin dirinya. Allah tak peduli dengan dirinya. Allah diam saja, Allah berpaling wajah. Lalu apa kata pemuda tadi? Ya Allah, aku dah panggil engkau ya Allah, tapi kenapa engkau tak peduli dengan panggilan aku ya Allah? Engkau cuek dengan aku ya Allah. Apa kata Tuhan Bapak Ibu? Dahulu waktu kamu hidup di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga berlaku cuek dengan aku. Apa kata pemuda tadi? Apa buktinya ya Allah, aku ini tak peduli dan aku cuek dengan dirimu ya Allah. Buktinya kata Allah, ini manusia memang minta bukti selalu tuh. Apa buktinya ya Allah? Aku cuek dengan dirimu ya Allah. Buktinya kata Allah, ketika aku lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku sakit, engkau tak pernah melihat dan mengunjungi aku. Lalu apa kata pemuda tadi? Bagaimana engkau lapar lalu aku beri engkau makan ya Allah, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana engkau sakit ya Allah, engkau aku kunjungi ya Allah, padahal engkau maha pemberi penyembuh. Apa kata Allah? Sesungguhnya kata Allah, ketika ada tetanggamu yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah berkunjung kepada aku. Barulah Allah bukakan rahasia tetangga yang sakit dan yang lapar. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya insan yang lapar dan sakit itu rahasia dirinya aku. Akulah sebenarnya rahasia insan itu. Kamu hanya mampu memandang aku ketika aku di masjid. Ya. Pakai sorban, pakai gamis, pakai tasbih, batu-batu kecil. Ketika lapar, ketika sakit, kamu tak pernah bisa memandang aku. Padahal hidup kita ini selalu diprank Tuhan. Bapak Ibu pernah diprank Tuhan? Jadi hidup kita ini selalu diprank Tuhan sebenarnya. Oleh karena itu, karena kita sudah bisa memahami cerita Allah, berhati-hatilah kita berjalan di atas cerita dan sandiwaranya Allah itu. Allah kapan saja bisa memprank kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri Bapak Ibu, jangan berburuk sangka kepada Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya,
Sesuatu yang kamu pandang jelek dan buruk dalam mindsetmu, pikiranmu, padahal menurut aku itu baik bagi dirimu. Sesuatu yang kamu pandang baik dalam pikiranmu, padahal menurut aku itu jelek bagi dirimu. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Aku ini Allah. Kamu hambaku. Aku lebih tahu daripada dirimu. Maka jangan kamu sok tahu, sok lebih daripada aku. Jangan kamu lebih tua sehari daripada aku, kata Allah. Makanya ketika hati ini telah mampu memandang tajalli min tajaliyatillah, hati ini tetap dia selalu bersikap husnuzon kepada Allahnya. Apa sebabnya? Karena kata Ustadz, Allah selalu memprank kita itu di luar nalar dan logika. Contohnya di luar nalar dan logika. Bagaimana cara Allah memprank kita? Allah kadangkala membungkus surga itu dengan musibah dan ujian-ujian. Ketika Allah bungkus surga itu dengan musibah dan ujian-ujian, pada saat kita bisa menyikapi musibah dan ujian itu dengan jalan sabar, ikhlas berserah diri kepada Allah, pada saat musibah itu terbuka bungkusnya dengan jalan sabar dan ikhlas, rupanya di balik ujian dan musibah itu surga sudah terbuka pintunya untuk kita. Sebaliknya, Allah menutup neraka itu, Allah membungkus neraka itu dengan kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan. Pada saat kita lupa memandang Allahnya di balik sukses dan jaya itu, kita taunya aku kaya karena aku sukses karena aku berhasil karena aku, lupa kita memandang Allahnya. Pada saat terbuka bungkusnya kemuliaan dan kesuksesan tadi, rupanya di dalam bungkus itu juga terbuka pintu neraka itu. Ini makna rahasianya apa, Bapak Ibu? Kalau kita tidak mampu mengambil pelajaran, hikmah dan itibar di balik proses hidup kita, jauhkan hati dan pikiran untuk berburuk sangka kepada Allah. Allah katakan apa? Ini inda zonni abdi bi. Aku ini menurut sangka hambaku kepada aku. Kalau sangkanya baik, insya Allah baik hasilnya. Kalau sangkanya buruk, buruk hasilnya. Maka orang yang mampu memandang Allah di balik musibah dan keburukan itu, maka itulah jalan bagi dirinya untuk mendapatkan rahmat, ridho dan kasih sayangnya Allah. Ada orang mendapatkan rahmat dan ridho Allah itu melalui jalan keburukan, melalui jalan nar. Terpandang Allah, hilang musibah, yang datang adalah nikmat. Tapi lupa kita memandang Allah di dalam kesuksesan, kejayaan. Maka itu akan menjadi istidrat. Hilang nikmat bergantilah dengan istidrat. Istidrat itu adalah azab Allah yang terjadi pada dirinya tanpa dia sadari. Itu istidrat. Salah satu bentuk istidrat azab Allah yang tidak nyata dalam pandangan hatinya, apa kata Allah? La in sakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur kepada aku, maka azab bagi dirinya. Maka makna kufur itu secara makna hakikat daripada ayat itu, siapa yang tak bersyukur, dia termasuk orang yang SPK, sampilik karyang, itu dosa, itu azab bagi dirinya. Cuma dia tidak merasakan azab itu bagi dirinya. Orang yang tak pandai bersyukur itu Allah sedang azab. Cuma dia tidak menyadari bahwa dia sedang diazab. Orang tidak merasakan ketenangan batin, itu azab tuh. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, kita
kita selalu istiqomah tadi untuk memandang Allah di atas segala-galanya, sehingga kita tidak pernah berburuk sangka dengan siapapun. Karena berburuk sangka dengan orang sama berburuk sangka kepada diri. Berburuk sangka kepada diri sudah sama berburuk sangka kepada Allah. Berbuat baik kepada seseorang sudah sama berbuat baik kepada diri. Berbuat baik kepada diri sudah sama berbuat baik kepada Allah. Zolim kepada orang sama zolim kepada diri. Zolim kepada diri sudah sama zolim kepada Allah. Karena diri kita inilah nyatanya diri Allah. Diri di luar diri kita itu juga nyatanya diri Allah. Kesimpulan kaji min tajali wa tajaliatillah itu dua cuma, syukur dan sabar. Ada disyukuri, tidak ada sabar. Ada sama dimakan dan dinikmati, tidak ada sama dicari dan sama dirasakan. Apalagi yang mesti dipahami, kenapa kita sukses bukan karena disukseskan, kita gagal bukan karena digagalkan. Sukses dan gagal itu memang begitulah ketetapan dan ketentuan Tuhan. Kita kaya bukan karena dikayakan, kita miskin bukan dimiskinkan. Kaya dan miskin itulah ketetapan dan ketentuan Tuhan. Makna dibalik itu contohnya Bapak Ibu. Bekerja kita sungguh-sungguh dalam hal berdagang misalnya. Tidak bekerja kita dengan tidak sungguh-sungguh. Tidak bertambah rezeki kita, tidak pula berkurang rezeki kita. Hati-hati cara memahaminya, nanti berkelahi nanti suami istri. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh, tidak akan bertambah rezeki kita. Apa makna itu? Karena Allah sudah menakar, Allah sudah menentukan dan menetapkan akan rezeki kita. Sungguh-sungguh yang kita lakukan itu dalam rangka mengambil rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kalau Allah jatah rezeki kita jumlahnya 10, ketika kita bersungguh-sungguh mengambilnya, bisa kita ambil 5, bisa kita ambil 6 tuh. Kita mengambil 5 dan 6 tuh jatah 10 yang telah Allah untukkan buat diri kita. Oh, kita tidak mau bersungguh-sungguh, tidak berkurang rezeki kita, cuma uang tak ada di tangan. dia gak berkurang, tetap aja di situ. Kesimpulannya Nabi katakan, hati-hati memahaminya. Siapa yang telah sempurna nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, dan dia telah mengambil nikmat itu semuanya, maka terjadilah proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan diambil rezeki itu semuanya. Cepat matinya. Tinggalkan. Ini bahasa kita kelakar Ustaz aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ambil semuanya, mati lagi itu. Itu proses. Mungkin itu Pak, proses pemahaman tajalli min tajaliatillah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.